tapi tetap memberikan kerja yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Selalu menjaga kredibilitas dan integritas kita sebagai rakyat Indonesia. Halo, pemirsa dan pendengar TV dan Radio Parlemen. Senang sekali saya Amila Tuprisa dapat berjumpa Anda kembali dalam program Profil Wakil Rakyat. Program yang mengulas tentang latar belakang dan awal mula anggota DPR RI bergabung di parlemen. Sukses sebagai pengusaha, beliau pun terjun ke dunia politik. Ia bergabung dalam Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Pada tahun 2015, ia memperoleh amanah sebagai Wasekjen DPP Partai Gerindra. Dan beliau terpilih sebagai juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, pada tahun 2018 untuk Pilpres 2019. Siapakah dia? Langsung saja sudah hadir di studio Radio Parlemen. Di samping saya ada Bapak Haji Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Pak, kenapa sih Bapak memilih menjadi wakil rakyat? Padahal Iya. Bapak udah sukses nih menjadi pengusaha. Iya, jadi gini Mbak Ami ya. Iya. Saya itu sebenarnya nggak mimpi jadi anggota DPR atau anggota legislatif. Saya itu pengennya jadi eksekutif awalnya. Oke. Jadi waktu itu saya sempat ingin jadi wali kota Oke. Padang tahun 2013 kalau nggak salah. Ya. Tapi nasib tidak menakdirkan saya jadi wali kota, bukan karena kalah pilkada. Karena ini harus belajar sekolah lagi Oke. untuk menghadapi partai-partai politik yang ada, meskipun surveinya luar biasa waktu itu. Yes. Jadi setelah itu saya tahun 2014 membantu Pak Prabowo dulu dalam pemenangan Pilpres ya. Pilpres. Pak Prabowo dan Hatta selesai, saya diajak bergabung bersama Partai Gerindra di tahun 2015. Oke. Lalu aktiflah di partai politik dan disitulah diminta oleh pimpinan untuk maju dalam Pileg tahun 2019. Ya sudah, saya putuskan untuk bergabung di dalam kontestasi pemilu legislatif tahun 2019 dengan harapan tentu kami bisa mewakili aspirasi masyarakat di Sumatera Barat. Yang kami wakili harapannya akan ada percepatan pembangunan di Sumatera Barat, lalu bagaimana aspirasi masyarakat Sumatera Barat bisa kita eksekusi, harapannya seperti itu. Dan alhamdulillah pemilu dilalui dan saya mendapat suara terbanyak di Dapil, di Dapil Sumatera Barat 1 dan terpilih jadi anggota DPR dan ditugasi oleh fraksi ada di Komisi 6 dan berusaha semaksimal mungkin bekerja memenuhi ekspektasi masyarakat. Baik. Bapak ada pengalaman yang berkesan selama menjadi anggota dari tahun 2019? Ya banyak ya kesannya ya. Yang nggak bisa dilupain? Iya banyak. Ya banyak hal ya. Ya. Ada hal-hal yang mungkin kita lihat waktu dulu, melihat misal contoh ya, yang sekarang saya eksekusi ya. Tahun 2009 terjadi gempa besar di Sumatera Barat. Itu menyebabkan banyak kehancuran infrastruktur. Nah, salah satu permasalahan yang tidak bisa terselesaikan sampai sekarang namanya Pasar Raya Padang. Bagaimana pasar itu menjadi kumuh, PKL ada di pinggir di jalan-jalan, nutupi jalan sehingga tuh pasar semrawut. Nah, alhamdulillah saya berinisiatif waktu itu meminta Pak Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, waktu itu masih Muhammad Lutfi ya Menteri Perdagangan, beliau berkunjung ke Sumatera Barat untuk memberikan rekomendasi teknis kepada Menteri PUPR agar pasar ini dibangun. Alhamdulillah APBN 2023 pasar fase 7 namanya di Pasar Raya Padang akan dibangun. Meskipun itu kewenangan Menteri PUPR Komisi 5, saya di Komisi 6. Tapi alhamdulillah setelah Pak Menteri Perdagangan memberikan rekomendasi teknis, saya bertemu dengan Menteri PUPR, melakukan lobby dan komunikasi, alhamdulillah disetujui. Ini kan harapannya bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Lalu yang kedua menarik juga ada proyek besar kalau antara Kota Padang dan Solo itu ada Sitinjau Lawi. Sitinjau Lawi itu daerah yang curam dan banyak dilalui transportasi, apalagi truk mengangkut logistik banyak menuju Teluk Bayo dan juga menuju Indarung Semen Padang. Nah, tapi terkendala dengan jalan yang terjal dan curam. Nah,
pemerintah provinsi sudah mengajukan dari 2017 berencana membangun flyover seperti Kelok 9 kalau tahu di antara Pekanbaru, Riau dan Sumatera Barat. Ternyata ditolak. Nah, alhamdulillah saya melakukan lobby dan komunikasi di Komisi 6 dan Komisi 5 akan berhasil. Itu lumayan besar, triliunan. Ini banyak hal yang nggak mungkin bisa kita lakukan kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh bekerja. Dan banyak hal lagi yang bagaimana kita bisa menyuarakan rakyat soal minyak goreng kemarin di Komisi 6. Bagaimana kami bisa bersuara menyampaikan aspirasi soal minyak goreng. Sehingga sekarang masyarakat bisa menikmati harga minyak goreng yang relatif lebih murah daripada dulu. Banyak hal, Mbak Ami. Baik, Pak. Siapa yang punya peran penting dalam karir Bapak sampai hari ini? Ya tentu orang tua. Tapi saya juga lihat nenek saya juga anggota DPRD ya waktu itu melalui fraksi Golkar waktu itu nenek saya. Kakek saya juga tentara. Tapi tentu doa dan dukungan orang tua. Dan juga tentu keluarga istri yang memberikan peran penting mendukung. Sehingga ya saya bisa jadi seperti ini. Suami yang sukses tentu ada istri yang hebat yang mendampingi itu. Ya, ada pesan dan kesan untuk orang-orang yang penting untuk hidup Bapak? Ya tentu saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, kepada istri yang mendampingi saya. Tanpa peran mereka tentu saya tidak akan bisa sampai ke sini sekarang seperti ini. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir. Boleh visi Bapak, harapan Bapak untuk dapil Bapak ke depan? Ya harapannya tentu kehadiran kami di gedung DPR ini betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat. Kami bisa menjadi solusi bagi masyarakat Sumatera Barat dan bisa mengeksekusi aspirasi masyarakat Sumatera Barat. Itu harapan kami dan mudah-mudahan ini bisa kami wujudkan. Amin. Ya, terima kasih. Sama-sama Mbak Ami. Terima kasih banyak. Ya. Baik pemirsa dan pendengar TV dan Radio Parlemen, demikian tadi Ami sudah mengulas tentang profil dari anggota DPR RI, Bapak Haji Andre Rosiade. Semoga menginspirasi dan memberikan energi yang positif untuk kita semua ya. Akhirnya saya Amila Tuprisa beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Profil Wakil Rakyat selanjutnya.